Kali ini kita akan membahas SoC atau chipset atau prosesor terbaru untuk smartphone dari lini Snapdragon 7 series, Snapdragon 7 Gen 3. Ya, kalau lihat dari namanya, SoC ini terlihat sebagai penerus dari Snapdragon 7 Gen 2. Tapi kan 7 Gen 2 mana ya? Apa mungkin ini penerus dari 7 Plus Gen 2? Tapi kalau penerus 7 Plus Gen 2 harusnya Qualcomm akan bilang kalau ini adalah Snapdragon 7 series terkencang terbaru, gitu kan? Kenyataannya mereka nggak ada klaim-klaim seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih Snapdragon 7 Gen 3 ini? Nah, kali kita akan bahas mengenai SoC yang satu ini, sekaligus kita coba lihat sekencang apa smartphone yang pakai SoC ini. Snapdragon 7 Gen 3 ini diperkenalkan Qualcomm di bulan November 2023. SoC ini disebut sebagai upgraded platform dengan fokus di on-device AI, mobile gaming, kamera, dan konektivitas. Tapi yang jadi pertanyaan tadi itu, ini sebenarnya upgrade dari yang mana? Menurut Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 3 ini adalah penerus dari SoC Snapdragon 7 Gen 1. Ya, bukan penerus 7 Plus Gen 2. Jadi janji-janji peningkatannya ya untuk SoC ini itu referensinya ke performa Snapdragon 7 Gen 1. Agak aneh ya, namanya Gen 3. Tapi janji performanya itu bukan dari apa yang disebut kira-kira dari generasi sebelumnya. Tapi ternyata dari Gen 1, bukan dari Plus Gen 2 gitu ya. Bingung? Nah, nggak usah bingung dulu ya, tenang. Kita lihat aja nanti hasil benchmarknya seperti apa. Baru kita coba urutkan nanti lini Snapdragon 7 series ini kira-kira seperti apa. Tapi pertama-tama kita lihat dulu spesifikasinya. Untuk CPU ya, dia pakai Kryo octa-core. Ada satu prime core, ini Cortex A715 up to 2,63 GHz. Lalu ada 3 performance core, Cortex A715 juga up to 2,4 GHz. Dan ada 4 efisiensi core, Cortex A510 up to 1,8 GHz. Nah, kalau lihat dari konfigurasi core CPU-nya emang terlihat seperti update dari CPU yang ada di Snapdragon 7 Gen 1 ya. Sementara kalau dibandingkan dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini terlihat agak beda karena 7 Plus Gen 2 ini pakai satu core Cortex yang X series sebagai prime core-nya. Kalau di sini kita lihat tidak ada ya core yang X series-nya. Nah, untuk yang 7 Gen 3 ini Qualcomm menjanjikan peningkatan performa 15% dibandingkan Snapdragon 7 Gen 1. Untuk GPU, Adreno 720. Kalau dilihat dari namanya ini harusnya belum sekencang GPU yang ada di Snapdragon 7 Plus Gen 2. Tapi Qualcomm menjanjikan performanya 50% di atas pendahulunya untuk skenario gaming tertentu ya. Jadi ini seharusnya tetaplah GPU yang terbilang kencang sebetulnya. Fabrikasinya pakai TSMC N4 atau fabrikasi 4 nanometer. Ini sama dengan di Snapdragon 7 Plus Gen 2 tapi beda dengan Snapdragon 7 Gen 1 yang pakai 4 nanometer Samsung. Tapi seenggaknya sama-sama di kelas 4 nanometer lah ya. Untuk RAM dia support LPDDR4X dan LPDDR5. Storage udah support sampai dengan UFS 3.1. Displaynya udah support on-device display QHD plus 120Hz atau FHD plus atau Full HD plus 168Hz. Untuk AI, dia pakai Qualcomm AI Engine dengan Qualcomm Hexagon NPU dan Sensing Hub. Untuk ISP, dia pakai Spectra Triple ISP, 3x12 bit ISP dan mendukung Computer Vision atau CVISP. Dia juga mendukung single kamera photo capture hingga 200 megapiksel. Sebentar dulu ya, ini ada catatan dulu ya. Disebutkan 200 megapiksel karena sampai saat diproduksinya itu baru ada sensor 200 megapiksel untuk smartphone. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada sensor yang sedikit lebih tinggi dan bisa dihandle, jangan protes. Mungkin aja bisa dihandle. Nah, untuk video recording, dia sampai dengan resolusi 4K 60fps. Untuk fitur-fitur ada multi-frame noise reduction, ada AI-based auto exposure, AI-based auto focus, AI-based face detection, dan lain-lain. Pada AI semua ya. Untuk modemnya, ini modem 5G, pakai Snapdragon X63. Peak downlinknya itu sampai dengan 5 Gbps. Dan sudah support 5G sub-6, serta millimeter wave juga disupport di sini. 5G standalone, 5G non-standalone, seperti ada sekarang itu disupport. Lalu dual SIM dual aktif juga disupport di sini. Dia juga mendukung Dynamic Spectrum Sharing atau DSS. Menariknya, ini versi modem 5G yang lebih baru dibandingkan yang ada di Snapdragon 7 Plus Gen 2. Wah, soal modem 5G dia lebih jago nih. Konektivitas dia pakai Fast Connect 6700. Wi-Fi-nya bisa sampai dengan Wi-Fi 6E sampai dengan 2,9 gigabit per second. Bluetooth-nya bisa sampai versi 5.3 dan tentunya udah support NFC. Untuk fitur-fitur dia punya Quick Charge 5, Snapdragon Elite Gaming, sebagian fitur ya, bukan semuanya. Lalu ada Snapdragon Sound Technology dan lain-lain.
Spesifikasi SoC Snapdragon 7 Gen 3 ini menunjukkan kalau ini memang dipastikan bukan pengganti Snapdragon 7 Plus Gen 2, tapi emang terlihat seperti upgrade-nya Snapdragon 7 Gen 1. Nah, pertanyaannya seberapa besar peningkatannya dari Snapdragon 7 Gen 1? Lalu seberapa jauh jarak performanya dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2? Kita langsung aja lihat dari pengujiannya. Nah, untuk ujian kali ini smartphone yang kita pakai itu pakai RAM yang 8 GB ya. Sebagai catatan, kami menggunakan kipas pendingin untuk seluruh pengujian. Ya. Menguji SoC selalu kita pakai kipas pendingin karena kita mau lihat potensi performa dari Snapdragon 7 Gen 3 ini ya, tanpa ada gangguan-gangguan dari yang lain-lain. Jadi kita melihat bisa sampai semana sih kalau misalnya didinginkan dengan baik. Oke, Antutu 10 kita bisa dapat 818 ribuan. Wow ya. Di sini kelihatan kalau Snapdragon 7 Gen 3 itu dapat hasil di bawah Snapdragon 7 Plus Gen 2. Jadi terlihat jelas ya kalau emang SoC ini bukanlah Snapdragon 7 series terkencang saat ini. Sementara kalau dibandingkan dengan Snapdragon 7 Gen 1, terlihat SoC ini unggul jauh. Selisihnya bisa mencapai sekitar 22%. Geekbench 6 single core 1136. Nah, untuk pengujian CPU terlihat di skenario single core, skor yang didapatkan sekitar 17% di atas yang diperoleh oleh Snapdragon 7 Gen 1. Skor ini juga terlihat bersaing dengan yang didapatkan SoC mantan flagship seperti Snapdragon 870. Tapi itu single core ya, untuk satu core terkencangnya aja. Kalau multi core-nya gimana? Kita lihat Geekbench 6 multi core dapat 3224 di sini. Nah, untuk pengujian multi core memang terlihat bahwa skor dari SoC kelas menengah atas ini cukup dekat satu dengan yang lainnya, termasuk untuk Snapdragon 7 Gen 3 ini. Emang ya, skor yang didapatkan itu belum bisa bersaing dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2, tapi udah sekitar 15% di atas skor Snapdragon 7 Gen 1. Jadi untuk CPU, janji Qualcomm terkait performa terpenuhi. Beralih ke grafiknya, Trimax Slingshot Extreme Unlimited OpenGL grafiknya dapat di 9898. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Snapdragon 7 Gen 3 ini mendapatkan hasil yang berada di atas 778G dan Snapdragon 782G. Tapi ini masih belum membuat dia bisa mendekati Snapdragon 7 Plus Gen 2. Lanjut untuk Trimax Wildlife Unlimited Vulkan ya, dipakainya ya. Ini 5563 ya. Lagi-lagi terlihat bahwa 7 Gen 3 ini emang belum menggantikan 7 Plus Gen 2 sebagai 7 series terkencang, tapi performanya udah di atas Snapdragon 7 series yang lain seperti 78G, 782G dan Snapdragon 7S Gen 2. Kemampuan GPU dan SoC-nya memang terlihat jauh di atas SoC yang menurut Qualcomm adalah pendahulunya. Jadi di sini dikatakan kemampuan GPU dari SoC ini memang terlihat jauh di atas SoC yang menurut Qualcomm adalah pendahulunya, Snapdragon 7 Gen 1. Untuk GFX Bench, Manhattan 3.1 1080 offscreen dapat 85 FPS. Sekali lagi terlihat kalau 7 Gen 3 belum mendekati kemampuan 7 Plus Gen 2, tapi udah jauh lebih baik daripada Snapdragon 7 series yang lainnya. Nah, kalau hasil benchmark secara umum untuk Snapdragon 7 series, kita bisa melihat Snapdragon 7 Plus Gen 2 masih jadi yang terkencang, diikuti oleh 7 Gen 3 yang satu ini, baru kemudian ada 7S Gen 2, lalu 7 Gen 1 dan diikuti dengan 782G dan 778G. Sementara kalau di antara SoC kelas menengah atas, Snapdragon 7 Gen 3 ini terlihat cukup dekat kelas performanya dengan Dimensity 8100. Secara keseluruhan, 7 Gen 3 ini terbilang SoC kelas menengah atau menengah atas yang kenceng. Kayaknya sih 7 Plus Gen 2 tuh yang salah klaim tuh ya. Atau mungkin itu karena SoC jadi-jadian ya, yang dibuat untuk menggebrak pasar aja pada saat itu. Ya entahlah apa yang terjadi di situ. Oke, kita lanjut ke gaming. Tadi kan benchmark sintetik ya. Kalau kita pakai buat main game langsung bagaimana? Seperti biasa kita pakai Genshin Impact. Sebagai catatan kita pakai Fan Grip untuk pengujian ini seperti biasa, karena kita mau lihat performa yang ditawarkan tanpa terganggu peningkatan suhu yang mungkin membuat performanya turun. Nah, karena ini Snapdragon 7 series, kita langsung aja jalankan game ini di highest 60 FPS. Ya, 778G aja yang performanya harusnya di bawah ini, itu udah bisa ngejalanin Genshin Impact highest 60 FPS. Masa yang ini nggak bisa? Nah, saat kita coba frame rate dalam 30 menit itu umumnya ada kisaran 40-55 FPS di skenario jalan dari Mondstadt ke Liyue balik lagi ke Mondstadt. Cenderung lebih banyak di kisaran 45-53 FPS. Kalau ada battle, frame rate-nya bisa sedikit turun ke kisaran 38-45 FPS. Tapi ini masih sangat playable. Selama setengah jam rata yang kami dapatkan ada di 47,8 FPS. Ini terbilang cukup tinggi karena ini highest 60 FPS. Frame drop jarang sekali terjadi dan itu pun kalau terjadi itu cuma sampai 35 FPS. Masih nyaman. Jadi secara umum selama 30 menit kami mainkan game ini terasa relatif mulus. Emang bukan yang rasanya fluid gila-gilaan karena 60 FPS. Belum ya. Tapi frame rate seperti ini udah membuat game ini terasa nyaman untuk dimainkan. Apalagi dengan kualitas tampilan yang tinggi kan ini settingnya highest 60 FPS. Ya, jadi terlihat ya bahwa posisi Snapdragon
Snapdragon 7 Gen 3 ini adanya di mana nih? Ini emang bukan SoC yang jadi pengganti 7 Plus Gen 2 yang kencang banget itu, yang mungkin salah nama itu ya. Dan SoC baru ini emang sesuai dengan klaim Qualcomm, penerus dari Snapdragon 7 Gen 1. Performa yang ditawarkan SoC ini terbilang memadai, membuat Qualcomm jadi punya senjata untuk bersaing dengan Dimensity 8100 atau bahkan 8200. Nah, untuk Snapdragon 7 Gen 3 ini kami berharap SoC ini bisa menggantikan Snapdragon 778G. Maksudnya jadi SoC yang banyak digunakan di smartphone kenceng dengan harga yang masih relatif terjangkau. Jadi harga berapa tuh? 5, 6 gitu? Sekitar segituan ya. Sementara untuk Snapdragon 778G ya siapa tahu ini malah bisa geser masuk ke posisi yang selama ini diisi oleh Snapdragon 695 ya. Siapa tahu ya. Itu harapan kami sih, harapan kalian juga harusnya nih ya. Oke, kalau bicara soal Snapdragon 7 series secara keseluruhan saat ini Snapdragon 7 Gen 3 ini menjadi yang terkencang kedua di keluarga ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kok seperti 7 Plus Gen 2 itu ya memang salah bikin aja sih. Harusnya ini yang paling kencang. 7 Plus Gen 2 itu harusnya apa ya? Snapdragon 8 Plus Gen 1 Lite mungkin gitu ya. Karena beda banget kelas performanya. Atau mungkin nanti Qualcomm mau bikin Snapdragon 7 Plus Gen 3. Ya yang kencang juga ya seri Plus. Mungkin ya. Kan itu untuk gantiin 7 Plus Gen 2 jadinya ya. Nah kita lihat aja nanti. Pada akhirnya jangan ada yang protes kenapa kita gak kasih lihat suhu segala macam. Karena suhu itu adalah efek dari smartphone-nya. Kita lihat SoC-nya. Kita mau lihat potensi performanya. Sejauh ini menjanjikan sekali sih yang satu ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan mengenai chip baru ini. Sampai jumpa lagi, saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.